Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita berkumpul di madrasah kita untuk melanjutkan perjuangan kita semua dalam thalabul ilm, dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita dalam thalabul ilm. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada acara inti Abdul Tafsiyah, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah majelis ilmu, sehingga kita harus beradab dengan adab-adab di saat menuntut ilmu. Tidak ada yang bercanda, ya. Tidak ada yang ngobrol sama temannya, tapi serius mendengarkan. Karena ini adalah arahan-arahan penting, juga pengetahuan-pengetahuan yang penting untuk kita ketahui. Saya harapkan fokus kepada materi yang akan kita sampaikan. Alhamdulillah kita semua sudah melewati semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Dan kalian semua sudah mengetahui hasil dari usaha kalian selama 1 semester. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya yang sedang-sedang, dan ada juga yang nilainya mungkin belum memuaskan. Nah, tapi masih ada waktu bagi kalian untuk memperbaiki nilai-nilai tersebut di semester 2. Baik itu hafalan Al-Quran, hafalan hadis, ilmu-ilmu bahasa Arab, bahasa Inggris, ataupun ilmu-ilmu yang lain. Tetap ada kesempatan. Ya, kalau kita lihat hasilnya memang kurang, maka kita mesti berusaha untuk memperbaikinya di semester kedua. Kita belum terlambat, masih bisa dikejar, masih bisa diusahakan agar nilai kita lebih baik. Ya, jangan puas dengan apa yang telah didapatkan. Kalaupun nilai kita sudah bagus, maka pertahankan, jangan sampai melorot, jangan sampai merosot. Ya, orang yang akan mendapatkan nilai yang bagus adalah yang berusaha semaksimal mungkin dalam menuntut ilmu. Pada pagi yang berbahagia ini, Ustadz akan menyampaikan sedikit tentang adabu talibil ilm, yaitu adab-adab menuntut ilmu yang saya ambil dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq karya Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Beliau di situ dalam kitab itu menerangkan beberapa poin terkait dengan adabu talabil ilm, yaitu adab-adab menuntut ilmu ya. Ini penting bagi kita semua. Karena banyak orang yang berilmu tapi tidak beradab, atau kurang beradab, sehingga ilmu itu tidak ada bekasnya pada dirinya dan orang tidak suka dengannya. Oleh sebab itu penting sekali bagi kita untuk memperhatikan dan menjalankan adabu talabil ilm, adab-adab menuntut ilmu. Syekh Ahmad Farid beliau mengatakan, di antara adab-adab menuntut ilmu itu yang pertama, bahwa seseorang talabil ilm, bahwa seorang talibul ilm, penuntut ilmu, dia mesti mengetahui bahwa dia hidup di atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang penuntut ilmu mesti menyadari, mengetahui bahwa dia hidup di atas muka bumi ini bukan untuk bersenang-senang sebagaimana orang-orang kafir, bukan untuk makan minum sebagaimana hewan, tapi dia hidup adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ibadah itu mesti dibangun di atas ilmu yang sahih, di atas pemahaman yang sahih terhadap agama ini. Kita tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menurut selera kita masing-masing, tapi menurut ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan petunjuk Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa menurut selera kita masing-masing. Bagaimana kita tahu ibadah kita benar, ibadah kita diterima tanpa ilmu? Oleh sebab itu kita mesti mencari ilmu, memperluas pengetahuan agama. Jangan sampai kita beribadah cuma ngikutin orang banyak, ngikutin ibu bapak kita, ngikutin masyarakat kita, tanpa kita ketahui dasarnya, alasannya dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita mesti tahu bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Kalau kita sudah menentukan ya tujuan kita dalam talabul ilmi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan ikhlas dalam usahanya mencari ilmu. Ilmu tidak akan Allah berikan kecuali dengan keikhlasan. Keikhlasan seseorang dalam talabul ilmu. Jangan menyangka bahwa kita bisa menuntut ilmu adalah karena daya upaya kita, karena usaha kita. Jangan sampai menyangka yang demikian. Seseorang bisa menuntut ilmu adalah karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Ya, ini yang pertama. Harus kita sadari bahwa kita hidup ada ya di atas dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu mesti dengan ilmu yang benar. Bayangkan bagaimana kita bisa sampai ke suatu tujuan tanpa ada peta jalannya, tanpa ada petunjuknya, tanpa ada buku bimbingannya. Bisa nggak kira-kira? Kita akan kesasar. Bayangkan kalian disuruh pergi ke suatu tempat yang kita belum pernah pergi ke sana, ya, terus nggak dikasih apa-apa, pasti kita nyasar, ya, nyasar kemana-mana. Begitu pula dengan kehidupan ini. Allah SWT ciptakan kita disuruh mengerjakan suatu pekerjaan, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Dan Allah berikan bimbingan. Bimbingannya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW. Tanpa keduanya kita akan nyasar. Mungkin beribadah menurut cara agama ini, cara ibadah itu, atau menurut gaya orang ini, gaya orang itu. Nah, tapi kalau sudah ada petunjuk yang jelas dari Allah SWT, kita akan ya sampai kepada tujuan kita. Kemudian adab yang kedua yang terangkan oleh Syekh Ahmad Farid, dalam menuntut ilmu ini orang harus ya menjauhkan hal-hal yang membuat dia sibuk dari ilmu. Dia harus fokus kepada ilmu dan menghindari hal-hal yang membuat dia tidak fokus kepada ilmu. Ya, menghindari hal-hal yang membuat dia tidak fokus kepada ilmu tersebut. Ya, karena kalau pikiran sudah bercabang-cabang, maka dia tidak akan sampai kepada tujuannya. Oleh sebab itu seseorang harus fokus kepada ilmu. Fokus saja kepada ilmu. Ya. Misalnya kalian di sini 3 tahun, ya fokus selama 3 tahun. Jangan buat pikiran kita bercabang-cabang. Ada yang sibuk dengan game, sibuk dengan motor, sibuk dengan tongkrongan, sibuk dengan ya hal-hal yang lain. Ini akan membuat pikiran seseorang, namanya dalam bahasa tasyattut, yaitu bercabang-cabang, pecah pikirannya. Apa akibatnya? Akibatnya seseorang tidak mendapatkan tujuannya, tidak sampai kepada tujuannya. Sehingga banyak yang tamat pondok tidak dapat apa-apa, karena selama belajar dia nggak fokus, ya, tidak fokus, lebih banyak mainnya, lebih banyak di tempat tongkrongan daripada belajar di rumah, sehingga dia tidak berhasil. Banyak sekali anak pondok yang tidak berhasil, banyak, karena tidak fokus kepada tujuan awalnya. Tapi kalau fokus, waktu yang cukup lama itu akan menghasilkan ilmu yang begitu banyak. Ya, 3 tahun atau lebih di sini. Kalau benar-benar serius dipergunakan untuk talabul ilm, maka banyak sekali ilmu yang akan didapatkan. Tapi kalau main-main, banyak mainnya, banyak tidurnya, banyak ya hal-hal yang di luar ilmu, maka seseorang ya tidak akan mendapatkan ilmu. Karena pikiran itu kalau sudah bercabang-cabang, maka dia akan buyar dari tujuan utamanya. Nah, itu yang kedua. Jadi seseorang harus fokus dalam talabul ilm. Dan jangan ditumpuk-tumpuk tugas-tugas kalian. Setiap hari ada ya jam pelajaran menghafal Al-Quran. Usahakan saat itu ada yang dihafal. Jangan dihafal di akhir semester. Kalau di akhir semester menghafal sekian surah, tidak akan hafal. Bagaimana caranya? Tapi kalau diangsur pekerjaan itu setiap hari di akhir semester, atau di penilaian akhir semester, ataupun penilaian tengah semester, ya hafalan itu ya tinggal dimurajaah aja. Tapi kalau ditumpuk di akhir semester, dikejar hafalannya, nggak akan bisa. Ya. Kemudian juga Syekh menjelaskan bahwa di antara adab thalabil ilm, adab-adab menuntut ilmu adalah seseorang penuntut ilmu mesti memperhatikan taharatul qalbi, yaitu kesucian hati. Ya. Maksudnya seorang penuntut ilmu dia mesti membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Apa penyakit hati? Di antaranya takabur, merasa hebat dari orang lain. Ya, di antaranya ujub bin nafsi,
terlalu kagum kepada dirinya sehingga merendahkan orang lain. Di antaranya adalah maksiat-maksiat hati, maksiat pandangan, maksiat mata, maksiat lisan, ya. Ada dendam kepada orang, ada dengki, ada ucapan-ucapan yang tidak dijaga. Semuanya akan mempengaruhi seseorang dalam menuntut ilmu. Karena kata ulama bahwa menuntut ilmu itu ibadah bagi hati, sebagaimana salat ibadah bagi fisik. Salat kalau ada kotoran yang menempel pada pakaian seseorang, maka salatnya tidak sah, tidak akan diterima oleh Allah SWT karena ada najisnya. Demikian pula menuntut ilmu. Kalau ada kesombongan, keangkuhan, takabur, ujub, ya, dalam hati seseorang yang dia belum bisa tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kepadanya. Kita harus bersihkan hati kita dari amradul qalb, dari penyakit-penyakit ini. Jangan sampai sombong. Jika ada teman yang belum paham, kita sudah paham, jangan diledekin temannya. Kalau bisa dibantu supaya dia paham, ya. Jangan merasa lebih alim dari teman-teman yang lain. Semuanya kita di sini sama sebagai talibul ilm. Kalau ada orang yang Allah mudahkan dia paham, itu keberkahan dari Allah SWT untuk dia, bukan karena kehebatan dia. Jangan sampai menyombongkan diri, ya. Kemudian selanjutnya, seorang penuntut ilmu mesti dia tawadhu, mesti rendah hati kepada semua orang, kepada teman-temannya, kepada gurunya, kepada orang-orang yang ada di sekolahnya, ya. Mesti dia tawadhu. Tidak perlu membanggakan sesuatu yang kita miliki, tidak perlu membanggakan kekayaan orang tua, tidak perlu merasa saya punya privilege tertentu dari orang-orang lain yang beda sama orang lain, tidak perlu. Semuanya adalah penuntut ilmu, ya. Kalau seseorang tawadhu semasa dia menuntut ilmu, maka ketika dia menjadi orang yang sudah alim, maka ilmunya itu akan menyebar dan dicari oleh orang lain. Sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, zalaltu taliban fa'azaztu matluba. Saya tawadhu ketika saya menuntut ilmu, kata Ibnu Abbas. Lalu ketika saya sudah menjadi orang yang dipandang alim, maka saya termasuk di antara orang yang ilmunya dicari. Ya, Ibnu Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah SAW. Dia begitu tawadhu kepada guru-gurunya. Sebagaimana Ibnu Abbas tawadhu kepada Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu. Zaid ibn Thabit juga seorang alim dari kalangan sahabat. Ibnu Abbas yang lebih kecil dari Zaid benar-benar memuliakan gurunya, benar-benar memuliakan gurunya, sehingga ketika dia sudah dewasa, Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmunya berbarakah, ya, dan dia menjadi orang-orang yang diambil ilmunya oleh orang lain, sehingga kita mesti tawadhu, ya. Jangan dikatakan teman kita adalah orang-orang yang orang-orang yang tidak cerdas, ya. Jangan sampai mengatakan seperti itu. Kemudian juga dalam talabul ilm, seorang murid mesti ihtiramul muallim, mesti memuliakan gurunya, mesti menghormati gurunya. Guru kita adalah orang alim, tentunya lebih alim dari kita, ya. Agama kita mengajarkan bahwa seorang yang lebih muda mesti menghormati yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidak termasuk di antara golongan kami. Ini maksudnya bukan berarti orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak memuliakan orang tua bukan keluar dari Islam, tapi maksudnya bahwa itu merupakan suatu hal yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim kalau dia tidak menyayangi muslim yang lebih kecil darinya ataupun tidak menghormati muslim yang lebih besar darinya. Mesti menghormati guru, mesti memuliakan guru. Bagaimana ilmu akan masuk ke dalam akal kita, ke dalam pikiran kita, kalau orang yang akan mengajarkannya kita tidak hormati, kita tidak muliakan? Mesti memuliakan guru. Lihatlah ulama-ulama terdahulu bagaimana mereka memuliakan guru. Bahkan ada diceritakan oleh Syekh Ahmad Farid dalam kitab ini, dulu ada beberapa orang dari kalangan salaf, sebelum dia pergi ke majelis ilmu, dia bersedekah terlebih dahulu di jalan, ya, dari rumahnya menuju tempat dia menuntut ilmu, dia bersedekah di jalan. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya, tutuplah aib guruku dariku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Namanya guru,
pasti ada kekurangannya, namanya ke manusia biasa, pasti ada kekurangannya, ya. Ada hal-hal yang mungkin kurang baik dari guru tersebut, itu hal maklum karena manusia, nggak ada guru yang sempurna, ya. Tapi jangan sampai keberkahan ilmunya hilang dari kita semua. Maka mesti menghormati guru kita, ya. Di antara bentuk penghormatan terhadap guru disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah ketika bertemu dengan guru maka ucapkanlah salam, assalamualaikum, ya, kepada guru. Kalau di situ banyak orang, kita mengucapkan salam secara umum kepada semua orang, tapi terhadap guru kita memberikan salam secara khusus, ya. Kemudian juga duduk dengan tertib di depan guru. Guru mengajar di kelas, duduk dengan tertib, jangan mengacau di kelas, ya. Kemudian juga jangan mengatakan kepada guru, wahai syekh, sungguhnya si fulan berbeda pendapatnya denganmu. Mungkin ustaz sedang menerangkan di kelas atau ustazah sedang menerangkan di kelas, lalu kita sanggah ucapannya. Tapi kata ustaz ini begini, ustaz ini begini, kata syekh ini seperti ini. Nah, itu akan membuat pikiran guru tidak tenang dalam mengajar. Kalau mau diskusi, cari guru di luar kelas, ya. Begitu juga Ali mengatakan bahwa di antara adab murid terhadap guru, kalau gurunya sudah capek mengajar, jangan didesak-desak, jangan dipaksa-paksa, ya. Dihormati waktunya. Kemudian juga jangan menggibahkan seseorang di hadapan guru. Jangan menyebut kejelekan-kejelekan, baik itu teman kita ataupun guru lain ataupun siapapun di hadapan guru kita. Kemudian juga di antara adab talabil ilmi adalah beradab dan berakhlak kepada teman-teman yang juga hadir di majelis tersebut. Misalnya kita di kelas, ada teman-teman kita beberapa orang, kita juga mesti menghormati teman-teman tersebut. Kalau kalian suka berantem, suka teriak-teriak, ya, suka ketawa-ketawa di kelas, akibatnya guru tidak fokus kepada penjelasan. Nah, dia perlu menenangkan, dia perlu mendamaikan dan seterusnya. Maka jaga adab dalam menuntut ilmu ini, ya, terhadap teman-teman kita. Bukan hanya kita yang perlu menuntut ilmu, teman-teman juga tujuannya sama, datang ke sekolah untuk talabil ilm, sehingga harus dijaga suasana majelis ilmu tersebut, suasana kelas tersebut. Jangan mengganggu. Orang ingin belajar, ya, jangan mengganggu teman-teman di situ, ya. Misalnya apa bentuk gangguan tersebut? Misalnya tidak berbicara dengan suara yang keras, ya, kelas mungkin tenang, guru hanya suara guru yang kedengaran, kemudian teriak-teriak nggak jelas, ya, itu akan mengganggu kelas tersebut. Misalnya juga, ya, tidak tertawa-tawa, ya, nggak ada hal yang perlu ditertawakan dia ketawa, ya, sehingga teman-temannya hilang konsentrasinya. Ini tidak boleh dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Kemudian juga seorang penuntut ilmu, kata Syekh Ahmad Farid, dia mesti harisun ala waktihi, dia mesti, ya, fokus terhadap waktunya. Jadi seorang penuntut ilmu dia mesti fokus terhadap masa-masa dia belajar, jangan sampai dia buang-buang waktu tersebut. Sebagaimana dikatakan, tafaqahu qabla an tusawwadu, belajarlah kalian terlebih dahulu sebelum kalian dijadikan pemimpin. Nanti kita ini, kalian ini akan menjadi pemimpin-pemimpin, ya. Kalau di masa muda tidak belajar, maka di masa dia menjadi pemimpin tersebut dia tidak akan mempunyai ilmu, sehingga tidak pandai, tidak cakap dalam memimpin, ya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Asy-Syafi'i, tafaqqah qabla an tur'as fa iza ra'asta fala sabila ilal fiqhi, belajarlah kalian sebelum kalian dijadikan pemimpin. Kalau sudah menjadi pemimpin, maka tidak ada jalan lagi untuk mencari ilmu. Jadi semasa kalian di sekolah ini, gunakan waktu tersebut, jangan main-main, jangan bercanda. Datang tepat waktu, jam berapa masuk, datang tepat waktu. Pulang juga demikian. Ya, insya Allah ke depan, ya, gedung ini difokuskan untuk ikhwan saja. Difokuskan untuk ikhwan, tidak ada SD, tidak ada SD kelas 6, tidak ada SD kelas A dan kelas T. Jadi gedung ini fokus untuk ikhwan, sehingga kalian tidak bisa mondar-mandir keluar masuk, ya. Gedung ini setelah bel berbunyi akan dikunci, ya, baik pintu depan maupun pintu belakang, sehingga kalian, ya, stay di gedung ini, tidak bisa keluar kemana-mana. Tujuannya apa? Supaya tidak ada yang telat, supaya tidak ada yang kabur, tidak ada yang cabut, ya. Sehingga untuk itu sekolah, ya, melakukan tindakan untuk mengunci gedung, pintu yang depan dan belakang itu, sehingga kalian fokus belajar di sini, ya. Sehingga kalian benar-benar berusaha
ya menuntut ilmu di sini. Tidak ada lagi. Asrama akan dikunci, ya, pintu depan dan belakang juga akan dikunci sehingga kalian ya stay di sini. Barangkali itu yang bisa Ustaz sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semangat kita ya di semester baru ini juga baru semangatnya. Jangan kendor, jangan kasih kendor, tapi harus dengan semangat yang lebih. Ingat bahwa kita semua punya potensi, punya kemampuan untuk mendapatkan yang lebih bagus dari apa yang sudah kita peroleh. Tergantung usaha kita. Tergantung usaha kita. Kita adalah orang-orang yang Allah berikan kecerdasan, yang Allah berikan kejeniusan. Tapi kenapa ya di antara kita ada yang hasil usahanya biasa-biasa saja? Ya karena usahanya biasa. Coba kita tingkatkan kemampuan kita. Banyak orang-orang yang dulunya biasa-biasa saja, tapi setelah dia melipat gandakan usahanya mencari ilmu, dia menjadi orang-orang yang pintar, yang cerdas, yang berpengetahuan luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.